Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya Aulia Sari Pakaya selaku moderator ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang gangguan penyakit infeksi. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok. Selanjutnya masuk pada materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu pendahuluan. Kimia klinik berperan dalam mendeteksi adanya infeksi melalui pemeriksaan perubahan zat kimia dalam tubuh. Tujuannya adalah untuk membantu mendiagnosis, memantau, dan mencegah penyakit. Infeksi adalah istilah untuk menamakan keberadaan berbagai kuman yang masuk dan berkembang biak dalam tubuh, disertai respon tubuh. Bila proses ini menyebabkan kerusakan jaringan dan menimbulkan tanda-tanda klinis, maka disebut sebagai penyakit infeksi. Gangguan penyakit infeksi adalah kondisi ketika tubuh terserang dari mikroorganisme, patogen seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit yang menyebabkan terganggunya fungsi normal organ tubuh. Mikroorganisme ini dapat berkembang biak di dalam tubuh dan menimbulkan reaksi peradangan, demam, nyeri, dan kerusakan jaringan. Selanjutnya, mekanisme terjadinya gangguan penyakit infeksi. Mekanisme yang pertama, masuknya mikroorganisme patogen. Gangguan penyakit infeksi yang terjadi ketika mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, atau jamur masuk ke dalam tubuh melalui berbagai jalur seperti saluran pernapasan, saluran pencernaan, luka terbuka pada kulit, dan kontak langsung atau darah. Mekanisme yang kedua ada proses penularan dan invasi. Setelah masuk, mikroorganisme menempel dan menembus jaringan tubuh. Mereka dapat yang pertama mengeluarkan toksin atau racun yang merusak sel-sel tubuh. Yang kedua, mengambil alih sel inang untuk berkembang biak, khususnya virus. Yang ketiga, mengganggu keseimbangan biokimia tubuh. Mekanisme yang ketiga, respon tubuh terhadap infeksi. Tubuh akan merespon dengan sistem kekebalan imun. Yang pertama, sel darah putih atau leukosit meningkat untuk melawan patogen. Yang kedua, demam muncul akibat zat kimia tubuh atau pirogen yang menandakan perlawanan infeksi. Yang ketiga, produksi antibodi meningkat untuk menghancurkan patogen. Yang keempat, dalam kimia klinik ini bisa dideteksi melalui peningkatan kadar protein atau disingkat dengan C reaktif, CRP, dan laju endap darah atau disingkat dengan LED. Mekanisme yang keempat itu gangguan kimia klinik dalam tubuh. Akibat infeksi, terjadi perubahan pada komposisi kimia darah dan cairan tubuh. Misalnya, 1. Peningkatan enzim hati atau AST dan ALT pada infeksi hepatitis. Yang kedua, peningkatan ureum dan kreatinin pada infeksi ginjal. Yang ketiga, penurunan elektrolit Na+ dan K+ akibat demam tinggi atau diare berat. Perubahan inilah yang menjadi dasar pemeriksaan kimia klinik untuk membantu mendiagnosis. Mekanisme yang kelima, pemulihan atau komplikasi. Jika sistem imun berhasil melawan infeksi, tubuh akan sembuh. Namun, jika infeksi parah atau tidak diobati, maka dapat menyebabkan komplikasi, misalnya kerusakan organ, sepsis, atau kegagalan fungsi organ tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan penyakit infeksi. Gangguan penyakit infeksi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari luar maupun dari dalam tubuh manusia. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini adalah faktor dari luar yang mencakup jenis dan jumlah mikroorganisme penyebab penyakit, tingkat kebersihan lingkungan, serta cara penularan infeksi. Semakin ganas penyakit atau semakin ganas dan banyak jumlah mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya infeksi. Lingkungan yang kotor, lembab, dan tidak terjaga kebersihannya itu menjadi tempat ideal bagi mikroorganisme untuk berkembang biak. Selain itu, sanitasi yang buruk dan ventilasi yang tidak memadai dapat mempercepat penyebaran penyakit, terutama infeksi saluran pernafasan,
Faktor eksternal lainnya yaitu konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi serta kontak langsung dengan penderita melalui udara, cairan tubuh atau benda yang digunakan bersama. Yang kedua yaitu faktor internal, faktor dari dalam tubuh yang sangat berperan terhadap terjadinya infeksi. Daya tahan tubuh atau sistem kekebalan tubuh menjadi faktor utama ketika sistem imun seseorang melemah akibat stres, kurang istirahat, gizi buruk, atau penyakit kronis. Tubuh akan lebih mudah diserang mikroorganisme. Usia juga mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap infeksi. Bayi dan lansia cenderung lebih rentan karena sistem imun mereka belum terbentuk sempurna atau sudah menurun. Selain itu, status gizi yang buruk, adanya penyakit penyerta seperti diabetes atau HIV atau AIDS, serta penggunaan obat-obatan tertentu seperti antibiotik berlebihan atau obat penekan imun juga dapat meningkatkan risiko infeksi. Selanjutnya yaitu macam-macam gangguan klinis beserta gangguan penyakit infeksi. Yang pertama ada infeksi bakteri, di mana infeksi bakteri ini disebabkan oleh bakteri patogen, yaitu mikroorganisme bersel tunggal yang dapat berkembang biak di luar atau di dalam sel inang dan menghasilkan racun atau merusak jaringan secara langsung. Penyebabnya yaitu dia masuk dan berkembang biak ke dalam tubuh. Penularannya melalui kontak langsung, makanan atau minuman yang terkontaminasi dari bakteri tersebut, udara, serta luka yang terbuka atau gigitan serangga. Contoh penyakitnya yaitu tuberkulosis atau TBC yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ini sering menyerang di paru-paru, serta demam tifoid atau biasa kita sebut tipes atau tifus yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Dia menyerang saluran pencernaan, serta yang terakhir itu pneumonia bakteri yang disebabkan oleh bakteri seperti Streptococcus pneumonia yang menginfeksi paru-paru. Infeksi yang kedua yaitu infeksi virus, di mana penyakit ini disebabkan oleh virus, yaitu agen infeksius yang sangat kecil dan hanya dapat berkembang biak dengan cara menyerang dan memanfaatkan sel inang. Virus ini mengandung materi genetik, yaitu DNA atau RNA, yang terbungkus oleh protein. Penyebabnya yaitu dia masuk ke dalam tubuh, di mana kemudian menempel pada sel inang, serta menyuntikkan materi genetiknya dan mereplikasi diri. Penularannya bisa melalui droplet pernafasan, kontak langsung dengan penderita, cairan tubuh atau gigitan dari serangga atau hewan. Contoh penyakitnya ada influenza atau flu dan COVID-19. Kalau influenza itu dia disebabkan oleh virus influenza yang menyerang saluran pernafasan, sedangkan COVID-19 itu disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang menyerang pernafasan dan sistem organ lain. Infeksi yang ketiga yaitu infeksi parasit, di mana penyakit ini disebabkan oleh parasit, yaitu mikroorganisme yang hidup dengan mengambil nutrisi dari inangnya. Parasit ini dapat berupa protozoa ataupun cacing. Penyebabnya yaitu parasit masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau air yang terkontaminasi, serta gigitan vektor seperti nyamuk atau kutu, ataupun kontak kulit dengan parasit di lingkungan. Contoh penyakitnya yaitu malaria yang disebabkan oleh protozoa Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Anopheles, dia menyerang sel darah merah dan hati.
Penyakit yang kedua yaitu toksoplasmosis, disebabkan oleh protozoa toksoplasma gondil. Ini menular melalui kotoran kucing atau daging mentah. Dan penyakit yang terakhir dari infeksi parasit yaitu askariasis atau cacing gelang, disebabkan oleh cacing Ascaris lumbricoides. Dia menginfeksi tubuh. Yang berikut pemeriksaan laboratorium kimia klinik dalam penunjang diagnosa penyakit. Yang pertama ada infeksi bakteri. Tujuannya yaitu untuk menentukan jenis bakteri penyebab infeksi dan uji kepekaan antibiotik. Pemeriksaan laboratoriumnya yang pertama ada pemeriksaan gram, di mana membantu membedakan bakteri gram positif dan gram negatif. Contohnya pada bakteri Staphylococcus aureus gram positif dan E. coli gram negatif. Yang kedua ada kultur dan uji, di mana sensitivitas atau antibiogram, sampel darah, urin, dahak, luka dan lain-lain. Bakteri akan dibiarkan di media agar diidentifikasi, diuji kepekaan terhadap antibiotik. Yang ketiga ada hitung leukosit atau WBC. Infeksi bakteri biasanya menunjukkan leukositosis atau peningkatan sel darah putih, terutama neutrofil. Dan yang keempat itu ada tes serologis atau molekuler. Contohnya tes Widal untuk Salmonella typhi, PCR bakteri, contohnya Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua ada infeksi jamur atau mikosis. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi spesies jamur yang menyebabkan infeksi superficial atau sistemik. Adapun pemeriksaan laboratoriumnya yang pertama yaitu mikroskopis langsung atau KOH 10-20%, sampel kulit, kuku, rambut diberi KOH, dilihat adanya hifa atau spora jamur. Contohnya itu dermatofitosis atau Trichopiton microsporum. Dan pemeriksaan yang kedua itu ada kultur jamur atau Sauerkraut dextrose agar, yang digunakan untuk menumbuhkan jamur dan mengidentifikasi jenisnya. Dan pemeriksaan yang ketiga itu ada tes serologi atau antigen, di mana mendeteksi antigen jamur dalam darah. Contohnya Cryptococcus antigen test. Dan yang keempat itu ada histopatologi atau pewarnaan jaringan, misalnya PAS, gomori methenamine silver, untuk melihat invasi jamur di jaringan. Yang berikut ada infeksi virus, di mana tujuannya yaitu untuk menentukan keberadaan virus dan respons imun tubuh. Pemeriksaan laboratoriumnya itu yang pertama ada tes serologi atau antibody antigen. Contohnya itu HB-SAG untuk hepatitis B, anti-HCV untuk hepatitis C, anti-HIV untuk HIV, dan NS1 antigen atau IgM, Degue untuk demam berdarah. Pemeriksaan laboratorium yang kedua itu ada PCR atau polymerase chain reaction, yang mendeteksi langsung DNA atau RNA virus. Contohnya PCR COVID-19, HPV DNA test. Dan yang ketiga ada rapid test, yang dimana mendeteksi cepat antigen atau antibody. Contohnya rapid test HIV, Degue, COVID-19. Dan yang terakhir ada hitung leukosit, yang dimana infeksi virus sering menunjukkan leukopenia atau penurunan sel darah putih, terutama neutrofil.
Di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan laboratorium kimia klinik dalam penunjang diagnosa penyakit. Yang keempat di sini ada infeksi parasit. Tujuan menemukan parasit atau telurnya di dalam tubuh. Nah, di sini yang berikut pemeriksaan laboratorium. Yang pertama ada pemeriksaan mikroskopis, sediaan langsung feses mencari telur cacing atau kista protozoa. Sediaan darah tebal dan tipis untuk malaria, Plasmodium sp. Sediaan urin atau jaringan untuk parasit tertentu seperti Schistosoma, Haematobium. Yang kedua, tes serologis mendeteksi antibodi terhadap parasit, contoh toxoplasmosis dan filariasis. Nah, yang berikut ada pemeriksaan laboratorium lagi. Yang ketiga, tes antigen atau PCR. PCR digunakan untuk mendeteksi DNA parasit secara lebih akurat. Yang keempat, tes eosinofil. Eosinofil darah sering meningkat pada infeksi parasit eosinofilia. Yang berikut ada pemeriksaan penunjang selain kimia klinik, yaitu ada infeksi bakteri. Yang pertama, tes aglutinasi serologi cepat, contoh tes Widal atau tifus, tes latex untuk meningitis bakteri. Yang kedua ada prinsip reaksi antigen antibodi menghasilkan aglutinasi penggumpalan. Yang kedua ada tes ELISA untuk mendeteksi antibodi terhadap bakteri tertentu, misalnya Helicobacter pylori, Brucella atau Mycoplasma pneumoniae. Yang ketiga ada tes imunokromatografi, rapid test antigen bakteri seperti Streptococcus grup A pada faringitis. Yang keempat ada uji biokimia bakteri untuk identifikasi spesies bakteri, uji katalisa, koagulase, oksidase, indol, motilase, dan urease. Yang berikut ada infeksi jamur. Yang pertama tes pewarnaan spesifik, Calcoflower white stain, jamur berfluoresensi di bawah mikroskop UV. Yang berikut ada preparasi untuk Cryptococcus neoformans atau dari cairan cerebrospinal. Yang kedua ada uji antibodi anti jamur, mendeteksi antibodi terhadap Candida aspergillus atau Histoplasma. Yang ketiga ada tes antigen Cryptococcus, digunakan untuk mendeteksi antigen Cryptococcus pada infeksi otak atau paru. Yang keempat tes molekuler PCR jamur, deteksi DNA jamur dengan cepat, misalnya untuk Candida albicans, untuk Aspergillus fumigatus. Yang berikut infeksi virus, tes Western blot, tes konfirmasi setelah ELISA positif, misalnya pada HIV. Yang kedua, tes imunofluoresensi atau yang disingkat dengan IVA untuk mendeteksi antigen virus langsung dari jaringan atau sekret. Yang ketiga, tes hemaglutinasi atau inhibisi hemagglutiniasi digunakan pada virus influenza dan rubella. Yang keempat, isolasi virus, menumbuhkan virus pada kultur sel untuk identifikasi atau digunakan di laboratorium penelitian atau rujukan. Tes sitologi, efek sitopatik virus, pemeriksaan mikroskopis untuk melihat perubahan khas pada sel akibat infeksi virus, misalnya inclusion body pada herpes. Yang berikut ada infeksi parasit. Yang pertama, tes konsentrasi feses, formalin ether concentration untuk meningkatkan kemungkinan menemukan telur atau kista parasit yang jumlahnya sedikit. Yang kedua, tes cyanida atau cacing dewasa pada infeksi cacing usus tertentu, dilakukan pemeriksaan cacing dewasa yang keluar lewat anus atau muntah. Yang ketiga, tes chick and blood smear, sediaan tabel tipis standar emas untuk malaria, membantu identifikasi Plasmodium dan menghitung tingkat parasitemia. Yang keempat, tes antigen cepat RDT, malaria, filariasis, toxoplasmosis untuk diagnosis cepat tanpa mikroskopik. Dan yang terakhir di sini ada infeksi parasit. Yang kelima, pemeriksaan biopsi otot atau jaringan untuk mendeteksi parasit jaringan seperti Trichinellea spiralis atau Leishmania. Yang keenam ada uji PCR parasit, deteksi DNA
parasit seperti Toxoplasma gondii atau Entamoeba histolytica. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator.